Gimana Bapak, sudah bisa dimulai? Ayo kita mulai, Bu. Lebih Baik, santai aja. santai ya, Sabtu pagi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu, amin. Dan senang sekali saya Dewi Murtiningsih hari ini bisa menyapa Bapak dan Ibu dalam obrolan khusus Artificial Intelligence di Sabtu pagi ini. Tentunya obrolan santai. Dan sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan tema Opsus AI pada Sabtu pagi hari ini adalah konten edukator, di mana strategi dari dosen ke goal dosen yang akan membahas teknologi kecerdasan buatan yang bisa meningkatkan pendapatan bagi dosen hingga menjadi miliarder. Dan Opsus AI itu merupakan singkatan dari obrolan khusus Artificial Intelligence yang merupakan forum dialog yang didedikasikan untuk eksplorasi aplikasi kecerdasan buatan dalam konteks penelitian, penulisan ilmiah, dan konten edukator. Fokus untuk pre-webinar hari ini adalah menyoroti relevansi Artificial Intelligence dalam lanskap pendidikan dan penelitian kontemporer. Webinar ini akan mengungkapkan bagaimana artificial intelligence dapat menjadi solusi untuk hambatan yang umum dihadapi dalam penulisan jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi, serta menaikkan kesadaran tentang potensi transformasional artificial dalam pendidikan dan penelitian. Dan tentunya presenter utama hari ini adalah Bapak Ghazali Thompson. Dan sebelumnya saya mohon izin untuk membacakan profil singkat dari Bapak Ghazali Thompson. Ghazali Thompson adalah inisiator Best Letter Publishing Motivator and Actor dan Direktur Utama PT Emerald Indonesia Transpublika. Di samping itu, Thompson juga memimpin ICNDSS Slice Innovation Center for National Defense and Security Studies, PADIS, dan founder serta owner Nusa Academy. Penelitian yang dilakukan secara mandiri pada skop Artificial Intelligence, pendidikan, pertahanan negara, manajemen pertahanan, pengajaran bahasa Inggris, dan studi sosial lainnya. Serta hari ini beliau akan membawakan untuk sharing terkait konten edukator. Di sini saya juga sudah tidak sabar untuk gimana caranya dosen bisa menjadi miliarder. Silahkan Bapak Ghazali Thompson. Mohon di-unmute Bapak. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Dewi atas pengantarnya, sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, insya Allah tentunya. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Opsus AI dengan materi konten educator atau tentor namanya. Jadi kan kalau konten ternyata selama ini kita melihat bahwa konten itu banyak konten-konten tentang jokes ya kan, tentang apa namanya, mungkin ada bisnis ataupun yang lainnya gitu ya. Tapi pada hari ini kita uh, lebih ke pendidikan ya. Saya persiapkan dulu materinya ya. Seperti biasa.
Oke, apakah sudah bisa dilihat Bapak Ibu semuanya? Ya, sudah Pak. Ya, sudah Bapak. Alhamdulillah, sebentar saya. Oke, pada hari ini materi kita adalah strategi how to be golden gold dozen atau or beyond. Yang pertama adalah kita berbicara masalah dosen. Asal kata dosen, ini sempat saya cari ya. Ternyata bahasa dosen itu berasal dari dua negara. Yang pertama adalah dari Belanda dan juga dari Jerman. Kalau dari Belanda itu namanya dosen, kalau dari Jerman itu namanya dozen, pakai Z ya. Jadi dosen atau dosen ini adalah artinya sebenarnya adalah guru ya. Namun lebih spesifiknya adalah guru atau pengajar yang mengajar di university atau di universitas. Guru kalau di Indonesia itu kan lebih dijulukin dengan guru, julukannya pahlawan tanpa jasa. Ya, profesi yang memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara, layak disebut pahlawan, tetapi namun tidak pernah memperoleh tanda jasa seperti pahlawan-pahlawan nasional yang lainnya. Nah, di sini dalam ide awal kita itu adalah pada saat beberapa minggu yang lalu itu kita sempat berpikir bahwa karena ini bahwa serentingan ini sering sekali kita dengarkan terutama di dunia perdosenan. Bukan begitu Bapak Ibu. Dosen itu kalau bahasanya kerjanya itu sedos, gajinya itu sesen gitu. Jadi ya maksudnya adalah bukan 1 sen beneran ya. Kerjaan itu banyak banget tapi tidak sebanding dengan apa yang didapatkan. Nah, makanya pada hari ini kita berdiskusi bersama-sama bagaimana kita merubah mindset. Ya, mindset itu kan sebuah pemikiran kita terhadap profesi kita. Apakah semua di sini sebagai dosen atau ada yang sebagai pengajar atau sebagai guru, Bapak Ibu? Ya, boleh di chat ya apabila Anda sebagai seorang dosen di universitas mana di Indonesia ataupun di Malaysia ataupun di negara-negara yang lainnya, boleh kita share di sini ya. Dari awal saya menawarkan sebuah konsep. Ya. Konsep itu adalah Vicious Stages of the Lecturer. Nah, jadi karena di sini kebanyakan dosen, jadi bagaimana kita merubah sebuah mindset? Mindsetnya apa? Jadi memang dosen tugasnya mengabdi pada negara, memberikan kontribusi terhadap pendidikan ya secara nasional ya. Tapi bagaimanapun bahwa dosen adalah manusia. Ya contohnya misalnya acara kita hari ini ya tidak akan terlaksana kalau misalnya kita tidak berlangganan dengan Zoom atau berlangganan dengan ChatGPT atau berlangganan dengan AI yang lain, dan tentunya bahwa dengan berlangganan berarti kita harus spend capital atau menyediakan modal atau uang, bukan begitu. Nah di sini bahwa bukan berarti pada saat ini saya mengajarkan bahwa dosen itu harus menjadi orang yang money oriented ya, bukan. Kita adalah knowledge oriented ya. Seorang dosen itu, seorang guru atau educators itu adalah bagaimana kita memberikan pembelajaran ya kepada siswa atau mahasiswa atau misalnya orang yang pengen belajar sama kita. Nah di sini seperti kita ketahui tadi bahwa kadang-kadang kita dosen itu dari mana sih? Udah ketemu ya, ketemu di mana itu asalnya berasal dari bahasa Belanda. Mungkin kita menyerapnya dari bahasa Belanda ya, bukan Jerman, karena bangsa Belanda mereka
cukup lama ya di Indonesia ya, menapakkan kakinya selama 350 tahun ya. Mungkin itu yang membuat apa term untuk para pengajar di university ini kita dengan panggilan dosen atau dosen ya. Kalau di Sumatera itu bilang dosen, ini kalau di sini dosen. Kalau di Malaysia itu pensyarah namanya ya, agak berbeda nih. Atau pensyarah atau bahasanya penceramah gitu. Kalau bahasa Inggrisnya lecturer ya. Oke, jadi lecturer itu kan memberikan lecture, somebody give the lecture. Sebelum kita lanjutkan, mungkin saya pengen Bapak Ibu membaca dulu ya. Jangan sampai nanti wah ini berbahaya nih gitu kan. Jadi bagi yang tidak sanggup nanti boleh mengundurkan diri dari Zoom ini gitu ya. Ya karena kita tidak bertanggung jawab ya atas provokasi-provokasi yang akan kita buat nantinya kepada Bapak Ibu. Oke, sekarang istilah dari dosen ya. Dosen di sini di dalam Opsus AI saya memformulasikan seperti ini berdasarkan potensi penghasilan atau income ya. Dosen itu biasanya kan kalau di Indonesia itu kan kita digaji dengan ya mungkin ada yang UMR ya, ada digaji mungkin sesuai dengan profesionalisme kita ya. Yang pasti bahwa generally secara umum ya seperti inilah ya yang kita dapatkan di Indonesia ya. Karena saya juga 10 tahun yang lalu jadi dosen juga. Jadi bagaimana jatuh bangunnya menjadi dosen, kita mengajar ke universitas ini, mengajar ke sekolah tinggi ini dan itu ya. Dan waktu kita sangat kurang sekali. Saya mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam ya. Tapi tetap aja gitu-gitu aja. Ya, jadi kita tidak mendapatkan apa namanya lebih dari yang lain. Mungkin yang lain mungkin dalam waktu 1 menit bisa menghasilkan 100 atau 200 juta, tapi bagi kita adalah itu sebuah perjuangan banget. Jadi bagaimana menunggu dari tanggal 1 ke tanggal 30 ya gaji kita itu 3 jutaan ya. 3 juta kebanyakan seperti itu atau 4 juta lah gitu. Mungkin ada yang lebih sini mungkin di universitas yang sudah sangat apa namanya sangat terkenal mungkin dengan secara profesional. Ya, tapi mirisnya di Indonesia bahwa dosen itu sebenarnya profesi yang sangat mulia, tapi belum dimuliakan secara income. Bukan begitu Bapak Ibu semuanya? Ada yang bisa kasih komen ini? Bagaimana? Apakah Anda setuju dengan apa yang saya katakan? Iya. Maaf atau Setuju, yang Pak. selanjutnya tapi Siap, Pak Swedi. Gimana? Ada yang bisa memberikan komen terhadap apa yang saya sampaikan? Apakah betul atau oh ternyata tidak? Ternyata di Indonesia itu lebih daripada itu ya. Oke, kalau belum ada kita lanjutkan lagi. Maka di sini saya lebih senang ya, lebih senang menggunakan kata istilah dozen, dozen, not dosen. Karena apa ya? Kalau kita bilang dosen itu ada sennya, do and sen. Do, we doing something and we get paid with sen, right? Jadi kita melakukan sesuatu tapi mendapat imbal balik dengan sen. Tapi sekarang kita bagaimana merubah mindset itu menjadi dozen. Oke, dozen. Kalau dozen itu berarti 1 dozen, berarti 12-an. Ya kan? 12. Jadi 12 juta misalnya minimal itu. Kan enak dengar ya gitu kan. Berapa gajinya? I'm as a dozen. Berarti dozen, oh berarti dia gajinya sekitar 12 jutaan gitu. Nah, kalau meningkat lagi menjadi misalnya gold dozen atau milio dozen, bilio dozen atau platino dozen. Ini hanya istilah yang ada di Opsus AI ya, dan tidak berlaku di perguruan tinggi yang lain. Karena jabatan dosen di Indonesia itu kan kita dari asisten ahli, terus ada lektor, lektor kepala, terus profesor. Ya, jadi profesor itu kalau di Indonesia itu udah jadi profesor baru dipanggil profesor. Padahal sebenarnya lektor itu adalah asisten profesor. Ada kalanya sahabat kita gitu mencantumkan associate prof, associate profesor. Terus ada juga dosen senior bilang, jangan dipakai itu. Kamu belum profesor. Ya sebenarnya lektor udah profesor.
Ya pakai asisten profesor, lektor namanya. Itu bahasa Inggrisnya gitu. Terus associate profesor, lektor kepala, pakai profesornya dong. Ya harus percaya diri gitu kan. Terus baru profesor setengahnya atau profesor full gitu kan. Nah, jadi di kita Indonesia itu makanya limited banget profesor. Kenapa? Karena tidak banyak yang mau menggunakan kata profesor. Ya. Yang kadang-kadang udah lektor kepala nggak mau dipanggil profesor. Ya udah bilang nggak jadi masalah. Profesor sebuah doa. Jadi ada namanya profesor yang belum terindeks di dikti namanya profesor doa. No problem. Everybody can say prof. Ya mulai sekarang mungkin gitu. Jadi harus percaya diri. Kalau menjadi pembicara, asisten prof, oke, associate prof, profesor. Terlalu dikit. Jadi biar banyak apa indeks profesornya gitu kan. Ketika misal dilihat oh apa di Google oh banyak. Oh ternyata di Indonesia banyak profesornya walaupun sebenarnya belum memenuhi dari indeks jumlah penduduk kita gitu. Ya, itu. Jadi mungkin di sini kayak ini salah satu study case lah ya. Study case yang saya dapatkan dari berita pada hari ini dalam salah satu surat kabar ya. Nah, jadi ini yang terjadi di Jakarta ya. Nah, ini beda lagi pengistilahannya. Kalau kita kan dosen, kerjanya sedos, gajinya sesen. Tapi di sini kerjanya romusa, gajinya kaki lima. Gitu. Dan ini ternyata ini adalah ya kenyataan yang ada di Indonesia. Gitu. Ya, ini salah satu apa namanya seorang dosen juga, Eni, tapi bukan nama sebenarnya, seorang dosen tetap perguruan tinggi di Jakarta ya. Setelah usia S2, dia memutuskan mendaftar sebagai dosen pada tahun 2019 saat usianya telah menginjak 41 tahun. Selama dia ia digaji berdasarkan jumlah SKS. Untuk setiap SKS-nya yang diajarkan mendapat Rp10.000. Saat ini Eri mengajar sebanyak 16 SKS, berarti 1.600.000. Adapun tunjangannya adalah 500.000. Berarti berapa? Sekitar 2.100.000 per bulan. Belum lagi dituntut dengan pembuatan buku ajar, terus pengabdian masyarakat, membuat jurnal, apalagi jurnalnya misalnya mau ke Sinta kita harus bayar, ya kan, atau ke Scopus atau Copernicus, wow, banyak banget ya. Jadi benar kan kerja rumusa gaji kaki lima. Nah oke, jadi itu nanti kita akan rubah mindset kita. Jadi sebagai profesi yang kita jalankan itu adalah profesi yang sangat mulia. Kita jangan merasa, waduh, kita seorang dosen, orang udah bisa ngukur dari keuangan kita. Jangan seperti itu. Jadi sebenarnya kita bisa menjadi lebih baik dari itu. So today I will introduce you the new term yang bisa meningkatkan motivasi kita di dalam mengajar, dalam mendidik anak bangsa. Dozen stage. Nah, dozen berarti kalau dozen itu seperti saya bilang tadi bahwa dozen mindset. Dozen adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan jumlah 12. Biasa digunakan untuk mengukur jumlah barang atau benda dalam kelompok yang terdiri dari 12 buah. Sebagai contoh misalnya satu lusin adalah istilah untuk menyatakan sesuatu. Gitu kan. Otomatis ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi itu. Jadi sekarang bagaimana kita bermindset menjadi seorang dozen. Dozen berarti berpikir selalu 12, 12, 12, 12. Jadi di kantong kita itu at least 12. 12 berapa? 12 juta. Atau 12. Ya otomatis ya. Oke. 12 juta. Nah, bagaimana kita how to reach that money? Ya, bagaimana kita mendapatkan uang itu dengan kita menjadi sebagai dosen yang notabene gajinya segitu, segono ya. Tapi kita pengen mencapai sebuah nilai yang lebih agar bisa meningkatkan kehidupan kita, terus kehidupan keluarga kita, terus apa yang kita inginkan ya. Satu, ada strateginya. Strategi pertama, tetaplah menjadi dosen, bekerja sesuai dengan job desk di kampus. Tetap jadi dosen. Dosen dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari jadi dosen. Sisakan 2 hari. 2 hari itu we have to be somebody else. Menjadi orang yang lain. Ya, karena apa? Ya kita udah tahu pekerjaan kita mulia, kita lanjutkan pekerjaan itu.
Oke, jadi 2 hari itu dari 7 hari kita spend 2 hari itu buat apa? Nanti kita akan bahas ya. Yang kedua, setiap semester buat 1 buku ajar. Tetap menjadi seorang dosen kita tunjukkan sikap profesionalisme kita membuat 1 buku ajar. Biasanya kan gitu, standarnya gitu, 1 buku ajar atau misalnya 1 jurnal atau jurnal nasional atau internasional. Tetap kita lakukan. Terus yang kedua adalah weekend berfaedah mengupgrade diri dengan mengikuti webinar. Ini salah satu sebenarnya yang kita buat di Opsus AI ini bagaimana kita membuat sebuah komunitas dan komunitas sebagai pengajar, sebagai dosen, sebagai guru di sini bersama-sama. Jadi bagaimana kedepannya saya pengen meningkatkan income ya. Kenapa dengan income? Berarti kita kalau punya banyak income, jadi kita bisa melakukan do many things. Ya, Opsus AI ini kalau nggak ada income, nggak ada pendapatan dari sini, nggak bisa kita. Bagaimana kita mau bayar Zoom, membayar ChatGPT, membayar apa namanya Grammarly, itu semuanya pakai cost. Nah, dan cost itu kita dapatkan nggak mungkin kita minta ke mahasiswa kita atau bisa kepada negara. Kadang-kadang negara pun tidak memikirkan itu. Ya, yang kedua adalah buat ebook practical in use sesuai dengan bidang. Nah, ini penting ya. Jadi kenapa kemarin kita di Opsus AI itu saya menyarankan kepada Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu dosen ataupun Bapak Ibu guru, kita membuat buku practical in use. Apa buku practical in use? Buku practical in use itu berarti buku itu yang bisa bermanfaat. Bermanfaat, dibaca, dia tidak terlalu ilmiah gitu ya. Misalnya kalau practical in use banyak orang bagaimana cara menjadi kaya raya gitu. Kita tertarik membaca gitu kan, oh step-stepnya seperti apa, kita praktekkan ternyata benar. Dulu pernah saya membaca bagaimana membeli rumah tanpa DP, bagaimana membeli rumah tanpa uang. Kan bahasanya provokatif ya. Tapi kita baca, wah ada strategi yang dilakukan. Dan ketika kita lakukan, itu bisa kita praktekkan dan memang benar-benar kita mendapatkan sesuatu. Nah itu namanya practical in use ya. Jadi atau misalnya dengan membuat buku populer tentang misalnya buku anak-anak atau buku motivasi ya kan atau buku yang lainnya itu bisa ya. Jadi sebagai dosen itu jangan kalau kita bisa membuat karya ilmiah misalnya membuat dissertation atau membuat thesis atau membuat skripsi ya, itu hanya akan menjadi koleksi di perpustakaan kita dan jarang sekali orang akan membukanya. Mungkin yang membuka itu orang yang mempunyai niat melakukan penelitian sama dengan kita. Mungkin skripsi saya 20 tahun yang lalu itu nggak tahu itu siapa yang baca atau tidak ada yang mensitasi juga nggak tahu juga siapa gimana. Karena setelah kita menamatkan S1 ataupun S2 atau S3 ya produk kita itu disimpan ya. Jadi banyak menjadi produk-produk menjadi hiasan yang ada di perpustakaan dan mungkin sudah berdebu sebenarnya ataupun sudah dimakan rayap. Jadi bukan berarti kita menghinakan misalnya produk kita bukan, tapi memang seperti itu kenyataannya. Dan biasanya kalau buku akademik itu akan dibaca dengan orang yang mempunyai kesamaan dengan kita. Tidak mungkin orang lain misalnya anak mamang Gojek atau mamang beca ataupun misalnya orang-orang yang biasa akan membaca atau petani nggak mungkin. Tapi kan pasti orang yang mempunyai minat yang sama dengan kita. Nah, di sini saya lebih memprovokasi Bapak Ibu untuk membuat buku-buku populer atau buku-buku yang bisa dipraktekkan. Ya seperti buku-buku yang dibuat oleh Nusa Academy kan itu banyak ya buku-buku misalnya yang AI Insight, ada Deep Insight, ada misalnya Islamic Insight, ada tentang buku populer ataupun novel, ya kan? Nah, itu karena kalau kita buat novel, misalnya novel seperti yang kita jelaskan sebelumnya, J.K. Rowling wah bisa menghasilkan uang triliunan gitu kan dengan novel Harry Potter-nya gitu. Jadi memang secara apa namanya pendapatan kalau kita buat buku ajar, you can imagine how much money you can get. You get only 20 student misalnya. Kita punya hanya 20 student, kita jual pun 1 juta tuh nggak ada akan mau beli. Kita dijual 100.000, dia pikir kita menjual buku gitu kan. Karena pengalaman banget kalau menjual buku pada mahasiswa itu kita dianggap gimana ya. Padahal itulah buku yang harus mereka miliki gitu kan. Tapi biasanya kalau kita buat buku, kita jual dan mereka fotokopi gitu kan, udah selesai itu urusannya. Tapi nggak apa-apa karena memang itu adalah
tugas kita sebagai seorang dosen. Jadi ya memang ilmunya ya silakan dibagi. Jadi kalau kita membuat buku ajar itu secara income itu tidak akan menguntungkan sebenarnya. Ya walaupun istilahnya kita jual kemana-mana aja ya, karena ya pasti mahasiswa kita aja yang bakal beli. Tapi kalau buku-buku yang practical in use sangat banyak gitu ya yang bisa membelinya. Oke, the next one ini kita naikkan tingkatannya. Tadi kalau dari seorang dozen, sekarang kita gold dozen. Nah, gold dozen apa gold? Gold berarti emas dong. Kalau emas sekarang ini satu gram itu mencapai 1 jutaan gitu ya. Apalagi misalnya kalau 1 kilo ya bisa 1 miliar gitu kan. Nah ini potensi gold. Nah seperti apa? Kita lihat. Oke, strateginya seperti apa? Pertama, tetap menjadi dosen. Ya karena kita seorang dosen, tetap menjadi guru karena kita seorang guru. Buat buku ajar, tetap buat buku ajar. Weekend berfaedah, webinar, beli buku motivasi, buku AI, komunitas, itu penting ya. Kita harus bergabung dengan orang-orang yang memiliki kesamaan interest sama kita. Kalau kita bergabung dengan orang yang tidak punya kesamaan interest, mimpi kita, impian kita itu akan mati. Jadi kalau kita bergabung dengan komunitas yang tepat, kita akan berkembang bersama-sama. Tapi kalau kita bergabung dengan komunitas yang tidak tepat, jadi impian kita, harapan kita, mimpi kita itu akan layu. Oke, itu. Kemudian bikin ebook practical in use lagi, terus bikin online course. Sekali buat untuk berkali-kali. Ini penting. Jadi itu yang terkadang yang kita lupakan sebagai seorang dosen. Kita hanya mengajar, tapi tidak membuat online course. Seorang dosen pasti memiliki kemampuan yang lebih. Ya, pasti itu. Jadi kalau misalnya kita punya kemampuan, misalnya kemampuan dalam bahasa Inggris atau kemampuan matematika, kemampuan ada trik-intrik itu yang misalnya jarang diajarkan di sekolah, karena di sekolah ataupun di kampus kita harus ikuti kurikulum. Tapi kan kalau kita kan saya kan sebagai seorang sarjana bahasa Inggris, saya punya strategi sendiri. Kalau kita punya strategi sendiri, ya kemarin sudah saya soft launchingkan tentang Nusanglis misalnya, Nusantara Inggris. Jadi bagaimana misalnya belajar bahasa Inggris itu ala orang Indonesia. Ya karena selama ini kita kan mengadopsi misalnya dari Cambridge University, dari Oxford University, ataupun dari Australia gitu kan. Nah, tapi bagaimana misalnya dengan ala kita gitu. Ternyata akan lebih mudah. Ya, tapi itu nanti akan saya lakukan mungkin setelah di Opsus ini. Saya pengen kuatkan dulu di Opsus, setelah Opsus kuat baru nanti ke Nusanglis ya. Nah, ini kenapa bikin online course? Ya kenapa? Kita mau cuma sekali. Kan banyak nih sekarang AI yang bisa membantu kita membuat online course. Buat online course dan dijual. Sekali jual itu, nah karena apa? Menjualnya mungkin lewat ini aja dulu. Misalnya kalau kita belum punya platform sendiri, bisa misalnya dengan di YouTube, masukkan di YouTube atau masukkan di TikTok ataupun di Instagram ataupun yang sosial media yang lainnya. Ya, jadi kita bisa buat itu. Jadi buat satu produk atau buku juga bisa ataupun online course. Nah, kita jual sekali kita buat. Nah, udah nanti kan tinggal kita bekerjasama dengan pembayaran yang multiple payment gitu. Banyak itu. Orang bisa bayar pakai bank, pakai e-money, pakai GoPay, pakai PayPal, pakai apa itu sesamanya sekali. Jadi itu harus dikuasai oleh seorang dosen. Ya, jadi bagaimana kita misalnya memasarkan marketisasi produk kita itu secara nasional dan global. Ya bukan hanya misalnya kita memikirkan buku kita ini dijual kepada siswa kita atau mahasiswa kita, sangat terbatas. Ya apalagi di university misalnya kita punya buku aja itu ya udah kita bukunya bagus, ya orang akan tepuk tangan saja dengan buku kita, terus belum tentu orang akan beli. Ya. Terus buatlah mini studio buat podcast atau konten gitu. Bagaimana maksud saya? Sebenarnya kita kan mini studio itu tidak mesti harus misalnya kita yang bagus seperti podcast Deddy Corbuzier misalnya, ataupun podcast yang sudah terkenal yang udah mengumpulkan uang miliaran. Ya kamar kita aja bisa menjadi mini studio buat kita.
sediakan komputer, sediakan laptop, itu pun bisa menjadi mini studio. Kalau sekarang ada namanya virtual mini studio, ya udah kita berlangganan di Zoom, kita beli Zoom yang per bulan, kita buat proyeksi online course, kita bisa mengajar secara online. Karena ini potensi sangat besar sekali dan sudah dipraktikkan baik secara misal corporate atau secara individu. Nah, secara individu kan beberapa waktu yang lalu saya share kan bagaimana seorang wanita yang membuat kursus bahasa Inggris, dia bisa menghasilkan sampai dengan 15 miliar. You can imagine. Jadi ini kan potensi sangat besar sekali. Jadi dengan misalnya memberikan konten-konten tentang pendidikan. Makanya namanya tentor namanya. Tentor itu kan konten educator. Jadi untuk para educator. Itu kan Anda bisa bayangkan ketika misalnya bisa membuat seperti ini, ya posisi kita berarti sebagai yang saya bilang tadi, kita bisa potensi income itu bisa sampai dengan berapa nih? Sekitar 120 juta lebih. 120 juta atau 1 miliar. Ya. Ada juga dari member kita, salah satu member kita juga pernah surat ke saya di Opus AI, dia telah penulis buku juga. Nggak tahu mungkin hadir di atau tidak. Dia menulis buku dan bersama dengan publisher dan laku sampai dengan, saya lupa itu hitungannya apa, 5 miliar atau 15 miliar. Tetapi yang didapatkan hanya berapa? Hanya 5 juta rupiah. Nah, itu kalau Anda berhubungan dengan misalnya publisher, karena publisher berarti mencari profit, keuntungan. Nah, ini salah satu Kang Afif Institute, ini bisa nanti dibuka ya oleh Bapak Ibu semuanya. Salah satu contoh dari dia membuat kursus, ini penghasilannya antara 150, 120 sampai dengan 1 miliar ini per bulan bisa. Nah, ini udah ada contohnya ya. Ini. Nah, kalau yang Nusa Academy, nah, kita baru mau ke posisi gold dozen. Sama gold dozen berarti kita harus mencapai income 120 juta ke atas. Nah, ini salah satu. Jadi kita harus berani gitu loh. Berani beli host, berani membeli domain, berani berpromosi gitu kan. Tapi kan step by step, jangan langsung ya. Jangan langsung. Kalau promosi kita spend money. Jadi ibaratnya kalau dalam berbisnis itu sama kayak kita memelihara ayam. Ya. Kalau ayam itu misalnya satu ayam dulu kan kita bisa mampu memberikan dia makan. Mungkin sisa-sisa dari kita makan dikasih. Tapi kalau ayamnya udah misalnya ribuan, udah puluhan juta, itu baru 50% itu ada modalnya. Jadi sama seperti ini dalam bisnis misalnya educator ini, kita awal-awalnya ya udah kita buat produk dulu aja. Jangan dulu misalnya kita berpikir langsung buat platform, setelah platform kita buat ini langsung, itu berbahaya ya. Ya Profesor Airi sama Nusa Academy pun ini udah masukin tahun yang ketiga. Kenapa seperti itu? Kita step by step saja. Jadi biar kita tahu mapping misalnya strength and weaknesses-nya. Jangan langsung ya, kalau langsung nanti nih. Jadi kita sama-sama atau kita nempel dulu gitu. Kan ini ada beberapa misalnya beberapa author itu udah saya promosikan di Nusa Academy, itu seperti karya Bapak Haji Muhammad Saleh itu udah banyak, udah 3 ya. Nanti kita akan promosikan. Bapak Ibu juga boleh, misal pertama misalnya nempel dulu di Nusa Academy, tapi nanti lama-lama saya pengen Bapak Ibu punya sendiri itu platformnya. Kenapa? Dengan punya sendiri nanti Bapak Ibu akan memiliki income tersendiri. Itu. Jadi istilahnya di Nusa Academy ini kita tidak pengen menjadi leader, tidak menjadi bos untuk bisnis pendidikan, tapi kita pengen menjadi leadernya. Leader berarti kita menjadi yang di depan, tapi yang lain juga harus ikut. Atau antara Bapak Ibu pada saat ini sudah memiliki misalnya platform yang bagus, kayak bisa misal kita kolaborasi ataupun bekerja sama gitu kan juga bisa. Jadi kita tidak menutup semuanya bisa kita lakukan. Terus ada istilah miliodozen. Nah, kalau miliodozen berarti potensi income-nya 1,2 sampai dengan 12 miliar ya. Kita harus berpositive thinking ya. Dengan kemampuan kita, gitu, orang dengan kemampuan konten joget-joget saja bisa menghasilkan miliaran. Kita punya profesi. Dosen sama guru itu profesi. Ya, sama misal kita dosen, guru, dokter itu profession. Kita juga sebuah profesi. Kalau profesi berarti kita kan profesional, gitu kan?
Orang nggak profesional aja bisa menghasilkan miliaran. Ya, ini kan kalau kita misalnya dengan istilah-istilah miliodozen. Ya. Ini adalah salah satu misalnya Dewa Eka Prayoga. Ini luar biasa. Ini dia bisa share keuntungan itu sama author-author atau kontributor-kontributor penulis bukunya itu sampai dengan miliaran ya. 5 miliar, 15 miliar per bulan ya Bapak Ibu ya. You can imagine. Ini potensi sangat besar sekali. Nah, kita menuju ke sana. Ini salah satu buku yang saya bilang tadi yang ada beberapa. Oh ini tulisan saya sama Ustadz Ismail Akzam, terus ada sama Muhammad Saleh. Ini ada 2 kemarin. Muhammad Saleh juga membuat buku lagi. Jadi setiap ini bukunya itu bertambah dulu. Kenapa? Jangan coba-coba nulis buku gitu. Ketika Anda menulis, Anda ada ketagihan. Ya sudah 1, 2, 3 terus. Apalagi sekarang enak banget. Kita dibantu dengan ChatGPT ataupun Gemini Pro ataupun Copilot ataupun dengan misalnya AI yang lain. Itu mempermudah. Kalau dulu menulis pakai tinta. Dan sekarang kita dibantu dengan artificial intelligence. Itu lebih cepat kan ide kita itu di kepala kita tuangkan dalam artificial intelligence itu mempercepat. Makanya saya berani aja bilang one day one book bisa kita selesaikan satu buku ya. Dan terkadang terlalu banyak ide itu makanya ini kita lagi pisah-pisahin dulu nih ya. Makanya buku di Nusa Academy akan saya klaster ya. Klaster pertama ada AI Insight, terus ada Din Insight tentang agama, terus ada nanti knowledge, jadi kita nanti ada kategorinya. Jadi jangan misalnya dalam secara umum biar orang memudahkan dalam mencarinya. Ini adalah salah satu misalnya kejar rezekimu bukan gajimu. Jadi ini kan bukunya simpel, nggak terlalu berat. Orang pengen baca gitu kan. Apalagi tidak semua orang punya gaji, namun setiap orang punya rezeki. Wes. Jadi ini memberikan motivasi bagi misalnya, wah saya bukan seorang pegawai BUMN, saya tidak punya gaji. Nah, tapi bagaimana? Tapi biasanya kalau gaji itu kecil, tapi kalau rezeki itu luar biasa. Ya karena kalau gaji itu dibatasi sesuai dengan misalnya pendapatan perusahaan, sesuai dengan anggaran dari negara. Ya, tapi kalau rezeki itu adalah rahasia Allah dan Allah yang memberi. Jadi itu adalah unlimitless. Dan waktunya itu mungkin bisa dalam waktu detik ataupun dalam waktu hitungan jam, hitungan hari. Jadi kemudian yang kedua adalah MUT, Miracle of Teaching. Ini ya salah satu ini yang sudah praktis ya, Haji Muhammad Saleh ini sudah praktis dan sangat banyak. Saya bahkan ini belum saya review, ada 4 buku yang sudah beliau tuliskan. Ini satu buku juga ini bersama Bapak Derajat ya, Pak Derajat ini Supercharged Bimbel from Matematika. Jadi nanti ini ya kita segmennya untuk ada siswa, ada anak-anak, ada mahasiswa, ya ada guru, ada dosen. Jadi bagaimana sekarang kita ke dosen yang lebih tinggi agar kita bisa mempunyai manajemen yang bagus. Oke, selanjutnya Bilio. Kalau Bilio berarti dia hitungan udah miliar juga ya. Ini adalah dengan 12 sampai dengan 115 miliar. Jadi hitungan itu di 12 dan 12. Dari 12 juta, terus 120 juta, terus 12 miliar, 120 miliar ya sampai dengan seketriliun. Itu cuma istilah. Makanya saya membaginya itu dalam step-step. Step 1 dosen, gold dozen, billion dozen, platino dozen. Nah, kalau platino dozen, nah ini salah satu contoh misalnya yang sudah melakukan ini mungkin di Indonesia sangat terkenal dengan Ruang Guru. Itu udah 38 juta pengguna ya. Itu sangat banyak sekali itu. Itu kan cuan semua itu. Dengan 38 juta kan luar biasa ya. Ya karena dia sebagai udah hampir menjadi unicorn. Ya, hampir menjadi unicorn. Nah, karena memang dia sudah sangat luar biasa, mungkin pendanaannya sangat luar biasa. Tapi sini kita istilahnya menjadi content educator itu UMKM-nya, yang kecil-kecilannya itu, secara pribadi gitu. Kita tidak terikat dengan misalnya para investor ataupun para penanam modal, tapi kita hanya dengan kemampuan kita, dengan keterbatasan kita mampu berkreasi. Ya, ini kan luar biasa. Nah, sedangkan platino dozen yang terakhir di sini ini sampai triliunan ya,
Seperti di sini ada Udemy. Udemy itu sudah lebih dari 30 lebih juga ya. Udah ratusan ratusan juta users. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan di sini. Nah, itu topik unggulan berdasarkan kategori. Jadi di Udemy itu ada namanya Python. Python itu pembelajarnya itu sangat banyak. 36 juta orang. Bayangkan saja. Jadi materinya itu materi online dibuat. Materi online bisa diakses selama 24 jam. Jika Bapak Ibu punya kemampuan seperti itu, punya platform sendiri, ataupun bergabung dengan komunitas di platform, itu duit semua. Itu yang development. Atau web development 11 juta. Bayangin aja. Atau machine learning ada 7 juta. Business, financial analysis ada 1 juta. Ada SQL, ada PMP, ada IT 6 juta. Ethical hacking ada 10 juta. Cyber, ini yang topik-topik yang ada di sana itu. Ya. Kalau secara global ada namanya kan Udemy, tapi kalau di Indonesia ada nama Nusa Academy. Ya, jadi ini potensi sangat luar biasa. Ya, yang terakhir itu adalah unicorn dozen. Kalau unicorn dozen berarti yang seperti saya bilang tadi, apa itu unicorn? Ya, kalau unicorn udah triliunan gitu ya. Unicorn is privately owned startup business worth more than 1 billion. Kalau misalnya valuasinya atau modalnya atau uangnya sudah sampai 1 juta triliun gitu kan, itu luar biasa. Ini salah satu misalnya yang raksasa penjualan Alibaba itu di Cina itu punyanya Jack Ma itu kan. Ini udah dari unicorn ya. Nah, Jack Ma ini sebagai motivasi kita juga ya. Kenapa saya misalnya mengambil misalnya salah satu ini sebagai bilioner ya. Kekayaan itu mencapai dengan 30,1 billion dollars. Billion dollars ya, bukannya 1 triliun rupiah, tapi 30 billion, bukan million ya, 30 miliar ya, 30 miliar dolar ya, bukan 30 miliar rupiah. Ini sangat luar biasa. Ternyata the untold story of Jack Ma from English teacher to the teach billionaires. You can imagine. Dia hanya seorang guru dulunya, tapi sekarang menjadi bilioner. Kalau kita sebagai seorang dosen bisa menjadi triliuner semestinya. Ya, yang penting kita harus yakin saja ya. Ya. Terus ada mungkin yang menguatkan saya misalnya untuk menjadi seorang pengajar, pengajar online atau pengajar university. Ini salah satu tokoh almarhum ya. Dan juga sebagai seorang kiai, ya, Kiai Haji Maimun Zubair. Jadi bersyukurlah Anda sebagai seorang dosen atau guru. Ya, jadi kalau dosen sama guru itu satu orang saja nanti misalnya bisa menarik kita ke dalam surga. Satu orang aja ini. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah mengajar ribuan orang, sudah puluhan ribu orang, itu luar biasa. Insya Allah. Ya, memang akan ganjaran luar biasa. Tapi salah satu sisi yang lain menariknya dari Robert T. Kiyosaki mengatakan bahwa bisnis edukasi adalah salah satu industri terbesar di dunia. Ya, terbesar di dunia. Maka ini potensi banget buat kita sebagai pengajar ya. Karena dari dulu sampai sekarang manusia itu butuh belajar. Enggak ada orang enggak berhenti belajar. Dari TK udah belajar, TK, SD, SMP, SMA sampai dengan ke perguruan tinggi. Oke. Apakah Anda sudah siap menjadi gold dosen? Itu pertanyaannya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Anda sudah siap menjadi gold dosen? Dosen ya, bukan gold dosen. Berarti Anda harus mampu menghasilkan 120 juta sampai dengan 119 miliar. Bagaimana kira-kira? Apakah yang saya sampaikan masuk akal atau tidak? Any comment? Ada yang mau komen Bapak Ibu yang saya sampaikan? Atau ini hanya komputer semua ini? Ada 100 orang ini yang masuk keluar. Any comment Bapak Ibu guru? Bapak Ibu dosen? Masih mendengar, Prof. Mendengar.
Saya mengatakan, apakah Anda sudah siap menjadi gold dozen? Siap. Mohon arahannya, Hope so. Prof. Siap dong. Siap. Amin ya Rob, amin ya Rob. Ya, masalahnya Insya Allah di sini siap kan dong. sebuah strategi. Kalau Ide strategi yang itu kan bagus ini. saya belum menjadi gold dozen nih. Kita sama-sama. Jadi kalau motivator misalnya bisnis itu biasanya dia sudah kaya dulu, ayo ikut bisnis saya. Tapi sini ayo kita sama-sama. Saya tidak ingin misalnya Anda misalnya Bapak Ghazali ini mempromosikan usaha akademi. Usaha akademi memiliki saya, tapi saya tidak misalnya mengharapkan Anda mengikuti saya. Tapi bagaimana Anda mempunyai yang lain, kita bersama-sama untuk berkolaborasi. Ya, itu yang saya inginkan sih sebenarnya. Kita tidak ada bersaing di sini, kita bagaimana berkolaborasi. Karena bersaing itu hanya untuk pikir-pikir orang yang kelasnya menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas itu berkolaborasi. Tidak ada orang yang sukses itu yang tidak berkolaborasi. Makanya sini yang kita kedepankan adalah berkolaborasi. Nah, ini saya mengutip dari salah satu hadis ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi ketika kita yakin, insya Allah akan terjadi. Kalau bahasa nenek saya itu namanya, you are what you are thinking about. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Jadi ketika Anda yakin bahwa apa yang saya jelaskan tadi itu akan menjadi sebuah kenyataan, dia akan jadi kenyataan. Tetapi ketika Anda ragu, maka itulah yang akan dihasilkan. Nah, maka dari itu, ini saya menawarkan ada beberapa starter kitnya ya. Starter kit ini ada 5 ya, yang harus dimiliki nih kalau pengen misalnya menerapkan apa yang saya jelaskan tadi. Pertama itu ada, cepet banget ini. Ada 6 buku ya. Oke, itu pertama adalah how. Ya ada 6 buku itu, kalau Bapak Ibu mau nanti silakan aja dihubungin ke grup kita ya. Kalau untuk pesanan bukunya, karena di sini ada 6. Kenapa ada 6? Pertama, how to make money grow on AI, ada content creator, nanti kita praktekkan ya. Ada why must ChatGPT, terus top 100 AI 2004, ada juga prompt teacher sama super prompt Excel. Nah itu, ini kan semuanya masalah bisnis semua ya. Itu kita bandrol dengan harga, nanti kita share lainnya ya, Rp500.000 ya. Bagi yang berminat boleh nanti menghubungin ya. Terus untuk paket-paket yang biasa, buku masih berlaku, beli 1 gratis 5. Silakan pilih nanti di website kita juga bisa, ataupun langsung di grup. Oke, sampai di sini. Sampai di sini Ibu Dewi, silakan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Pak Ghazali Tamsan atas sharing materi yang sangat bermanfaat sekali. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin sharing atau didiskusikan atau mungkin bertanya ke Pak Ghazali Tamsan? Kami persilahkan bisa raise hand atau langsung menulis di kolom chat. Di chat ini banyak banget nih pertanyaan Ibu Dewi. Chatnya banyak banget terkait tadi Prof. Tadi Pak yang disampaikan. Oh itu ya, bukan ya, pertanyaan memberikan ya? komentar. Oh iya. Oh siap. Izin bertanya, Prof, boleh? Oh siap. Gimana nih? Oh iya. Mohon maaf ini tidak mengaktifkan kamera. Saya sangat terinspirasi dengan apa yang Prof sudah jelaskan tadi, dan sebenarnya memang sudah lama sangat ingin menjadi semacam konten kreator dalam bidang pendidikan. Namun ternyata banyak kendalanya, Prof. Seperti yang Prof tadi bilang, kita ini adalah apa ya?
banyak sekali dengan Tridharma itu sudah sangat menyita waktu, sedangkan untuk menyiapkan sebuah video itu kan butuh mulai dari preparation dan lain-lain sampai editing dan lain-lain juga itu butuh waktu dan artinya kita harus ada waktu untuk dan harus setiap hari atau harus sering ya untuk mendapatkan banyak view gitu. Nah, itu jadi terkait dengan time management mungkin yang kedua mungkin memang harus membutuhkan tim ya, sebaiknya memang harus ada tim untuk membantu kita, sedangkan kita ini masih UMKM Prof gitu dengan modal diri sendiri aja gitu ya, diri aja sendiri gitu ya, itu yang sedikit-sedikit menjadi persoalan yang sampai hari ini akhirnya tidak jadi-jadi. Iya, makasih Prof. Mungkin butuh tips dan triknya ya dari benar-benar from zero to hero gitu gimana Prof? Ya, oke, siap. Oke ya. Dari Ibu siapa tadi, Bu? Oh iya, perkenalkan nama saya Sri Prof. Mohon maaf tadi belum sempat. Oh, Ibu Sri ya. Oke, Ibu Ya. Sri. Jadi sih sebenarnya seperti saya katakan tadi bahwa memang semua itu harus kita giant step, start from end step. Jadi langkah dari gajah itu kita mulai dari langkah semut dulu. Jadi jangan kita berpikirnya itu pengen cuan yang banyak ya, terus pengen lebih cepat. Kita mulai dari hal yang tersimpel. Misal kalau ibu lagi sibuk, oh sekarang kita mulai dengan konten tadi kita buat dengan buku dulu. Misal, kalau dengan buku kan kita bisa siapkan bukunya, terus oh gimana jualnya? Oke sekarang jual misalnya dengan status kita dulu aja. Atau ibu sudah punya YouTube, dijual di YouTube atau di TikTok, di TikTok. Atau misalnya berkolaborasi dengan platform, ada platform yang bisa menjual seperti yang tadi Dewa Eka Prayoga tentang buku-buku misalnya motivasi bisnis. Kalau di Nusa Academy misalnya tentang buku-buku buku-buku pendidikan tentang buku AI. Karena kalau di kelebihannya di Nusa Academy bukunya itu adalah best letter publishing ya. Kalau best letter publishing ya kita menerima semua buku apapun, tapi buku itu yang menarik yang bisa memberikan kontribusi terhadap pembaca. Ya, jadi kalau saran saya, ibu jangan terlalu misalnya ibu mikir harus manajemen yang bagus, kita buat video yang bagus, mengumpulkan timnya nanti. Ibu bekerja secara sendiri dulu, kerjakan what is the simplest one. Ya, kerjakan yang paling tersimpel dulu apa. Ibu udah punya ide misalnya membuat video, ya sudah sekarang kita ke buku dulu. Atau misalnya dengan membuat video-video pendek. Video itu nggak mesti harus bagus, Bu. Yang penting dia memberikan edukasi. Ya kadang-kadang orang misalnya memberikan video itu dengan handphone saja ataupun dengan misalnya quote-quote aja dulu nggak jadi masalah. Itu memperkenalkan. Ya. Atau misalnya dengan bergabung misalnya menjadi narasumber di misalnya di platform-platform yang lain. Ini kan banyak sekali itu kan. Bisa menjadi speaker di Nusa Academy ataupun di Profesor ID ataupun di misalnya platform-platform yang lain itu Bu. Jadi yang kedua tipnya adalah ibu harus punya komunitas yang mempunyai same interest-nya, jangan yang different interest. Tentunya gitu. Mungkin seperti itu yang jawaban dari saya Bu. Makasih banyak Prof. Ya sukses Bu ya. Ya Prof, amin. Amin ya Rob. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Atau kita lanjutkan ke praktis dulu ya. Sekarang sebentar. Oke, ini sudah saya siapkan beberapa misalnya ini bagi Bapak Ibu yang belum punya ide misalnya, belum punya ide tentang apa sih yang kita lakukan. Itu yang di buku saya buat tadi itu ada beberapa prompt. Nah, ini coba misalnya kita coba satu nih, misalnya di sini. Oke. Jadi salah satu prompt yang bisa diambil dari buku tadi ada berapa tadi? Ada 6 buku ya. Ini kalau kita belum punya ide misalnya, kita langsung aja di sini, kita tanyakan. Jadi ChatGPT ini bisa ngebantu kita dalam merumuskan sesuatu dan mempercepat ya Ibu Ria ya. Jadi konten-konten Ibu bisa juga dibuat di sini. Minta ide. Sebagaimana. Nah, dan dia pun bisa memberikan ide-ide buat kita ya.
Tuh misalnya, apakah fokus utama akademi adalah misalnya adalah teknologi. Di sini give-nya. Oke, sebenarnya saya tadi udah ada ini ya, di sini yang sudah saya tanya tadi, respon yang pertama. Nah ini, nah misalnya mengelola media sosial media untuk Nusa Akademi, satu konten edukasinya apa, gambar, infografis. Nah, jadi Bu Ria bisa mulai dari sini dulu infografis Bu buat jadi sebagai perkenalan awal gitu kan. Atau video pendek Bu, jangan panjang-panjang dulu, yang 5 menit, misal masalah apa atau masalah misalnya tentang AI 5 menit, AI apa bisa ChatGPT atau Gemini atau posting motivasi. Nah, ini simpel aja dulu yang kita lakukan. Ya, ini bisa dibuat atau interaksi pengikut misalnya dengan Q&A. Nah, ini yang kita lakukan seperti ini misalnya di Opsus AI ini sudah memiliki Q&A, question and answer session. Nah, ini sudah lebih atau dengan full and survey juga bisa, teaser kursus, testimoni, konten yang didapatkan dibagi dengan meme education atau cerita pengguna. Ini banyak. Jadi kalau mau idenya di sini. Nah, platform spesifik bisa di Instagram, Facebook, atau Twitter atau LinkedIn. Nah, kalau kita kan di Nusa Academy lebih banyak ke Instagram sama Facebook. Jadi biasanya banyak yang bergabung gitu kan. Nah, jadi kita buat buat komunitas dulu nih, komunitasnya di Opsus AI misalnya gitu. Nah ini kan prom itu bisa membantu kita mencari ide bisnis ya kan. Nah ini kan di sini kan saya tadi nanya nih, misalnya tentang asumsi peran konsultasi e-commerce, pemilihan ceruk yang menguntungkan, ada riset pasar, atau mendirikan toko online misalnya, pemilihan platformnya apa, desain toko dan lain sebagainya. Nah ini bisa ya, jadi ini prom yang tadi misalnya ini kita promnya tawarkan strategi untuk memonetisasi keterampilan dan bakat melalui pekerjaan lepas atau konsultasi khusus online. Ini bisa juga. Jadi di buku-buku itu banyak sekali prom-prom yang untuk merangsang ini kita, kreativitas kita atau ide bisnis kita. Nah, jadi memang medianya adalah ChatGPT ya untuk saat ini ya. Nah, untuk bisa untuk membuat ini kita. Ya, kita bisa bertanya. Nah, jadi bisa dikembangkan. Jadi bagaimana sekarang kita membuat personal brandingnya kita seperti apa gitu kan. Nah, itu. Jadi bukan mungkin, pastinya kita sebagai roaster itu kan punya spesialis ya. Nah, spesialis kita itulah yang kita buat, kita kemas dalam sebuah produk. Produknya apa? Produknya kalau kita pendidikan bisa jadi buku, bisa jadi video, oke, bisa jadi pembelajaran, bisa menjadi kursus online, oke, atau webinar online. Ya mungkin saat ini kita memperkenalkan dulu kira-kira produk yang kita akan kenalkan ini diminati nggak semua orang. Ya Profesor ID dan Nusa Academy udah 3 tahun yang lalu ya. Jadi bagaimana kita membranding kita ya ini aja kita belum begitu sangat dikenal ya. Tapi ya lumayan lah di dalam dunia pendidikan udah banyak, udah ada ribuan atau puluhan ribu orang yang sudah mengenal Profesor Adi dan Nusa Academy. Jadi kita punya brand differentiation. Apa differentiationnya kita ya? Kita kalau yang lain mungkin langsung memberikan bootcamp ataupun dengan dengan kursus-kursus online-nya ataupun langsung misalnya dengan workshop. Kalau kita enggak, kita memberikan memang dari dulu konsisten memberikan free webinar terus langsung dengan praktikal. Kalau yang lain mengajarkan teori, kalau kita mengajarkan praktik. Dengan praktik itu jadi kita bisa tahu ya apakah dia bekerja atau tidak ide kita itu. Seperti itu. Oke Bu Dewi, mungkin ada lagi yang ini? Baik, Mohon di izin. sini yang bertanya juga belum ada, Pak, dan yang raise hand Karena juga. jadwal mengajar nanti. Oh, ada yang mengajar. Oh ya, silakan. Yang lab. Mohon arahan, bimbingan Prof. Apa nih Pak Harur ini? Insya Allah siap mantap. Oke, ada Bapak Ibu yang ini bisa kita diskusikan? Silakan langsung bertanya atau di kolom chat juga bisa. Atau akan memberikan insight atau input kepada kita juga tidak masalah ya, karena apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah pengalaman dari kita, mungkin Anda mempunyai pengalaman yang lain. Tentunya akan bisa memberikan hasanah yang baru buat kita. Silakan Bapak Ibu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muhammad Izin. Hairul. Prof, Iya, boleh gimana? izin tanya, Prof? Oh, bertanya, silakan. Kita bertanya juga bisa. Kemarin kami diskusi dengan beberapa dosen dengan chat GPT itu memang kadang-kadang tidak pas. Misalnya siapakah Rais utama? Ternyata berisi dia hanya adalah seorang pelukis, padahal dia bukan pelukis, Prof. Itu berarti kadang-kadang kita harus cek juga ya apa yang disebut chat GPT, Prof. Makasih, Prof. Siap. Jadi ChatGPT itu kan sebagai writing assistant ya. Kadang-kadang orang itu lupa bahwa peneliti itu adalah manusianya, ya kan? Peneliti, dosen itu manusianya. Jadi dia membantu kita. Jadi kita juga harus cek and recheck juga, ya kan? Tapi kalau misalnya kemarin yang udah kita praktekkan itu bagaimana cek and recheck misalnya keabsahan dari artikel. Makanya ChatGPT dikoneksikan dengan Consensus Apps. Nah, itu kalau kita lihat dia langsung nyambung tuh. Ya, kalau kita misalnya minta output dari ChatGPT.io, IO itu kan input dan output. Kalau misalnya langsung dari ChatGPT 4-nya memang seperti itu. Karena sebenarnya ChatGPT ini dirancang untuk kreativitas, Pak. Kalau satu ilmu pasti itu kita harus dicek lagi. Tapi kalau kreativitas, ya karena kreativitas itu kan unlimitless ya, tidak terbatas. Tapi kalau untuk scientific, kita harus cek kembali. Biasanya dia mengatakan itu, silakan cek kembali di data-data, misalnya di referensi-referensi yang berhubungan dengan penelitian Anda. Nah, jadi itu, jadi jangan sampai nanti kita copy paste plug ya, copy paste secara total gitu kan. Jadi ini akan membuat kita banyak kan orang menyalahkan ChatGPT gitu ya. Nyalain, oh ChatGPT nggak benar gitu. Akhirnya yang lain terprovokasi gitu. Kalau saya sekarang masih still on ChatGPT ya. Kenapa? Ya karena memang pertama belum ada yang bisa mengalahkan ChatGPT daripada yang lain. Kalau untuk kreativitas penulis, saya pakai ChatGPT. Kalau yang lain banyak sebenarnya AI yang lain, Bapak Ibu ya. Saya juga pakai juga yang lain. Tapi kalau saya perhatikan, waduh, ini ChatGPT luar biasa. Bisa ngebantu saya menulis sampai 50 buku loh. Ya, tapi kalau orang mengatakan, Prof, iya, gimana, Bro? misalnya gini, kan ada misalnya tulisan pemberdayaan ekonomi masyarakat adat, itu bisa nggak kami copy cari data pustakanya sendiri, Prof? Misalnya kami cari Google misalnya dengan judul Oh ya, pemberdayaan masyarakat adat, kan bisa, Prof ya. ya? Ya sebenarnya gini, kita harus kombinasi ya. Jadi dalam ChatGPT itu sebenarnya kalau dia kontennya konten nasional, misalnya local and national, dia belum bisa grab itu. Karena memang dia diciptakan oleh Elon Musk and Altman itu ya di Amerika ya. Jadi kalau kita kontennya tentang misalnya international reference, dia lebih valid. Tapi kalau untuk lokal, lokal ini kita harus cek ke buku lokalnya gitu, Pak. Nah, sekarang bagaimana caranya? Jadi kan dia kan ada itu namanya bisa kita ngupload buku. Jadi buku itu bisa kita suruh pelajarin dulu sama ChatGPT. Kita upload dulu buku kita. Dia masuk, ya oke. Jadi kasih perintah, tolong baca buku ini. Misalnya dari apa yang kita mau. Kalau bagusnya parsial, Pak ya. Jadi kalau buku itu kita masukkan 100 lembar, misalnya tolong analisis bab 1. Dia kasih analisis bab 1, jangan semuanya. Kalau semuanya bingung, kita aja kalau satu buku belajar langsung bingung. Kita biasa kalau pakai buku per bab kan, bab itu lebih detail dia. Ya, jadi saran saya kalau misalnya ada konten-konten lokal yang misalnya buku di PDF-kan dulu, atau kalau nggak ada PDF-nya, Bapak fotoin aja bukunya itu. Foto, masukin ke sana. Jadi suruh dia belajar. Ya karena kan dia kan pakai LMS, Pak. Learning Management, apa tuh yang sistem tentang language, pembelajaran bahasa kan. Iya, jadi istilahnya dia bisa. Jadi sebenarnya kalau orang paham, jadi kalau kita peneliti, kalau kita misalnya memaksakan untuk misalnya referensi lokal itu harus ChatGPT temukan, nggak bakal ketemu. Nggak bakal ketemu. Nah, jadi kalau kita misalnya buku perpustakaan kita yang sudah ada PDF, kita suruh belajar tuh dia. ChatGPT-nya bisa dapat itu. Baik. Jadi gitu Pak. Jadi pendapat saya seperti itu. Atau misalnya kalau Bapak yang mau on time, Bapak yang update itu dengan menggunakan Gemini Pro. Gemini Pro itu dengan berbasis Microsoft. Tapi kalau untuk Bard atau Gemini Pro itu udah Google ya, Google Bard. Kalau yang Copilot itu dengan Microsoft. Biasanya informasi yang update yang ada di misalnya di Google itu di sana carinya. Lebih tepat itu.
Nah, kalau misalnya Ya. mau buat untuk keabsahan data lah. Tapi sebenarnya di Google pun belum tentu datanya belum tentu absah juga. Ya karena dia Eh, membaca dari online. Prof, maksudnya gini, kan ada buku kami tuh. Kami kan punya buku tentang pemberdayaan masyarakat adat. Jadi Hmm. kami menggunakan Mendeley, AVA atau pakai Vancouver, kami langsung aja pakai nama saya tahun sekian. Kan boleh, Bro, karena ada kemiripan dengan judul buku saya. Kemiripan maksudnya dengan itu Bisa untuk gini, citasinya. pemberdayaan masyarakat adat. Jadi saya juga pernah membuat buku tentang itu, tetapi Ah, di dalam daftar pustakanya kan nggak ada chat GPT-nya. Nah, saya oh, supaya ilmiah kan harus ada eh, buku yang dikutip begitu. Nah, kebetulan ah. buku saya kan bisa aja pakai buku saya dikutip tahun 2022 misalnya. Hmm. Kan bisa, Prof ya? Bisa itu. Kan kita kan kalau di CGPT kan yang online, Pak. Jadi data-data yang online kan cukup terbatas juga ya. Sebenarnya Iya. manuskrip yang online juga terbatas. Lebih banyak juga tidak semua yang online itu absa ya. Ya kan yang di luar yang Bapak buat itu lebih absa sebenarnya, lebih otentik kan. Kan bisa Iya. digabung, Pak. Digabungin aja, Pak. Atau It- Bapak itu kalau ada PDF-nya, Bapak masukin tuh ke PIN-nya itu. Nah, dia udah dibaca itu. Nanti ketika orang ini udah kebaca. hmm, kalau jurnal boleh, Pak, Prof? PDF jurnal. Bisa. Jurnal juga masuk, Pak. Saya juga Oh, kalau misalnya gini, kalau mau misalnya ini nggak apa-apa nih kita cerita aja ya. Kalau ya, misalnya Pak. Bapak Ibu misalnya mau menguji disertasi dari mahasiswa, minta PDF-nya, Pak. Oke. Minta PDF-nya, Bapak Terus, masukin ke sana, Bapak tanya aja, Bapak lihat aja, suruh dia nganalisis gitu loh. Bagaimana misalnya teorinya, landasan teori seperti apa, ya, terus hasilnya, bla bla itu ditanya parsial, Pak. Bisa itu, Pak. Jadi oh, membantu kita untuk iya. Jadi makanya suruh, jangan minta hard copy, minta soft copy-nya. Suruh baca dia. Jadi membantu banget. ya. Oke, Prof. Ya. Kalau KPDF misalnya Microsoft Word bisa juga ya? Di PDF-kan aja dulu, Pak. Kan bisa kita convert. Oh ya, Jadi kalau Word, convert aja. Karena dia belum bisa ngebaca misalnya yang Word. Dia PDF sama image. Itu yang image ya. GPT-4. Tapi kalau ChatGPT 5 belum keluar ya. Mungkin bisa membaca yang lain atau dengan video atau suara. Nah, Prof, lagi satu, Prof, sebelum saya ini, kan kami dibuat suruh roadmap penelitian tentang hibah tanggal 26 kan dikumpul nih. Pada saat kami buat tuliskan roadmap peta jalan judul ini, nggak bisa dia, Prof, GPT-nya itu. Iya, karena gini, jadi roadmap kayak gini, Pak. Jadi kalau misalnya itu kita suruh dia baca dulu yang punya kita, baru dia bisa Eh, tentukan. apanya PDF-nya kita? Misalkan kalau misalnya di Brain ya, di Brain kan mereka kan punya ini apa namanya PDF tentang panduan itu. Bapak Ada. masukkan panduan itu ke ChatGPT 4-nya. Bapak Ah, masukkan upload, nah tanya bisa itu, bisa tapi dimodifikasi. tapi kan itu yang umum yang dia ini, tapi yang maksud saya dengan Iya. judul yang punya saya spesifik nggak bisa Oh ya? itu berarti gini, dengan judul itu Bapak harus modifikasi prompt, dimodifikasi promptnya, Ah, itu modifikasi prompt itu beli dijelaskan bukunya tuh. Prof dulu ya. Jadi prompt enggak juga sebenarnya prompt itu ya. Itu buku yang saya buat itu untuk beginner. Kalau Bapak sudah sering pakai, modifikasi aja. Jadi Ah, maksudnya itu gimana? kita jelaskan di Ah, pendahuluannya itu apa ya. yang kita ingin sampaikan. Dia akan mengkodifikasi gitu. Oh, Akan mengenerate. berarti dia bisa Bisa, dalam Pak. bentuk Jadi tabel kita kan atau bagan. pemikiran kita tanyakan kepada ChatGPT, kita modifikasi, dia akan ini. Jadi sebenarnya kita dalam pikiran kita seperti apa, curahkan ke ChatGPT-nya, dia akan bantu. Jangan Ya. misalnya prompt itu tidak dimodifikasi, copy paste langsung ini dia yang standar, Pak. Jadi Prof, prompt itu ya sebenarnya seperti apa, Prof? Saya belum pernah gunakan prompt, Prof. Bapak harus beli buku dulu. Ya. Jadi Pak, itu Saya, di buku saya itu sebenarnya bukan jual buku ya. Saya itu berbagi berbagi knowledge aja. Kalau jual ya, buku nggak mungkin saya misalnya orang beli satu saya kasih 5, Pak. iya betul. Saya belum Iya, transfer ya, Prof. Habis ini. satu bayangin aja satu orang bayar 1.000 dapat 5 dapat 6. Ada yang minta bonus saya kasih lagi. Ya, yang penting dia mau belajar. Ya, Iya. tapi itu tadi setelah dia sudah tahu udah dia menghilang.
maksud saya kalau sudah tahu share lagi di sini, jadi biar yang lain termotivasi juga. Ya ada yang Baik, sudah Prof. buat berapa tuh? Kayak Bapak Muhammad Saleh itu udah 4 buku, 5 buku dia buat itu. Ada nggak Bapak Saya di sini? saya Ini punya ada. 10 buku tapi nggak pakai chat GPT, Ada itu Prof. dah. Iya, iya. Belum buku pakai gini, Prof. Tak jelasin, Prof ya. Ya. Jadi AI tidak akan pernah menggantikan penulis buku. Tapi Ya. AI akan menggantikan penulis buku yang menggunakan AI. Jadi sekarang udah eranya AI, Pak. Jadi kalau dengan Ya. AI itu, kalau Bapak biasa tulis buku satu buku dalam sehari misalnya, dengan AI bisa 7, Pak. Setahun Ya, Bapak ya. misalnya dengan 10 buku, dengan AI bisa 100, Pak. Saya Jadi sudah menggunakan chat. jadi Iya. Cuman jadi membantu kita. yang saya tadi kan kebetulan lagi buat penelitian ini untuk hibah. Jadi roadmap-nya itu dalam bentuk bagan atau Iya. gambar diminta. Saya nggak bisa, Prof. Kalau bagan dia ada Pak di GPT Explore, itu ada GPT Explore-nya ada. Jadi Oh, itu bisa Bapak ya? lihat aja di YouTube saya sebelumnya, itu ada yang menerangkan masalah misalnya membuat bagan. Ada itu di diagrami namanya. Ada Pak di diagrami. Diagrami. Jadi bisa membuat itu. Jadi Diagram. Bapak jelaskan aja bagannya seperti apa, misal hubungannya seperti Oke. apa. Jadi dia akan buat itu. Bisa itu. Oke. Diagrami judulnya, Prof ya? Diagrami. Diagrami ya. Kalau Bapak D. ChatGPT-4 ya. Ya. Ya itu ada di ChatGPT Explore atau diagrami namanya. Dia Saya khusus buat ChatGPT-nya dia diagram. setengah, Prof. 3,5, Apa Prof. 3? Oh, belum bisa tuh. Nggak bisa ya? Di-upgrade dulu lah, sekitar sebulan kan 300.000. Iya. Siap, Prof. Makasih, Coba Prof. dari yang sebulan, Pak. Ya. Kalau sudah sebulan Bapak pakai, bermanfaat, Bapak perpanjang lagi. Kalau enggak usah diperpanjang. Siap. Kasih, Prof. Baik. Oke. Gimana Bu Dewi? Pak Gasali di sini kolom chat itu ada dari Pak Lulut yang bertanya bahwa step by step cara mengupgrade ke ChatGPT 4. Siapa? Oh, izin. Oh, dulu. Itu nanti udah masuk grup kita belum? Nanti di-share lagi tadi. Itu ada dari Pak Andre Silvano kalau nggak salah. Ada tuh. Ada itu nih apa? Ada videonya ada. Videonya ada. Nanti kita share ya. Baik, kemudian dari ya, Pak Berman. Di sini usul Pak Gasali, Opsus AI kita jadikan komunitas inovator, anggota didaftar, kita buat program dan jadwal kegiatan tiap mingguan, kita kerjakan berbantukan AI yang terbaru dan hasilnya meyakinkan. Monggo. Bisa. Ya ini sebenarnya Pak Berman kalau udah bergabung di Opsus itu kan ada 2 grup tuh kan, grup Opsus 1 dan Opsus 2. Udah kita sediakan 2 sih sebenarnya. Jadi nanti misalnya biar itu kan maksimal kan 1.000 ya. Ini kan udah 500 lebih ya. Karena terus bertambah gitu kan. Dan alhamdulillah di Opsus AI Group itu kan tidak ada ada beberapa lah yang memang sering posting sesuatu ya, tapi saya hapus ya. Setelah itu mereka mengerti ya. Saya pun nggak mau ya, kalau sudah mereka agak nakal sedikit kita keluarkan itu ya. Karena saya pengen itu karena saat ini nggak apa-apa, masih banyak yang wait and see ya, masih banyak menjadi watcher, ada listener, nggak apa-apa. Yang penting nanti kita terus expose yang sudah berhasil dan nanti akan bisa memotivasi yang lain-lain juga untuk bergerak. Bisa itu Pak Berman, nanti kita diskusikan di grup ya. Baik, di kolom chat juga ada lagi nih Pak Al yang bertanya, Pak Fakur, izin bertanya Prof, penggunaan AI apa bisa membantu membaca dan menganalisa teks-teks Arab untuk diterjemahkan ke bahasa kita semacam manuskrip-manuskrip kuno karya ulama Nusantara atau dunia zaman dahulu? Oke. Dengan Pak Fahrur ya. Jadi dia menguasai itu lebih dari 100 bahasa Pak Fahrur ya. Jadi kalau untuk misalnya menerjemahkan bahasa Arab dia bisa. Tapi kalau untuk bahasa kuno saya belum yakin ya. Tapi coba dicoba dulu. Caranya gimana caranya? Kalau kemarin saya tes itu bisa dengan memoto surah Al-Fatihah. Saya foto,
terus dia tuliskan kembali dalam bahasa Arab dia bisa. Yang kedua dia tuliskan dalam bahasa Inggris dia bisa. Terus dia translate juga bisa. Ya. Jadi bahasa-bahasa yang internasional yang 100 itu bisa. Tapi kalau bahasa-bahasa kuno ya mungkin harus kita ajarin dulu. Jadi cara ngajarinnya ya mungkin bisa dari kita, diberikan misalnya ide-ide awalnya apa, dari alfabetiknya seperti apa, biar dia bisa baca. Sama kayak kita ya itu. Kalau kita kan manusia nih, saya bisa menguasai ada berapa bahasanya. Pertama bahasa yang saya tahu bahasa ibu saya itu adalah bahasa Palembang. Yang kedua bahasa Indonesia. Yang ketiga bahasa Arab kita paham. Yang keempat adalah bahasa Inggris. Nah, jadi kita mengetahui bahasa itu kan dengan belajar ya. Nah, ChatGPT ini dia harus belajar dulu. Tapi kalau bahasa yang sudah dia sampaikan ada 100 bahasa itu dia bisa. Mau dia apapun, misalnya mau baca teksnya, menulis teksnya, mentranslate-nya, menganalisisnya, bisa semuanya, Bos. Ya. Tapi kalau bahasa yang kuno-kuno, mungkin bahasa kuno-kuno yang sudah mereka ajarkan di ChatGPT yang sudah bisa. Tapi kalau bahasa itu coba caranya gini. Buku misalnya yang dari manuskrip kuno yang ulama Nusantara itu coba difoto terus perintahkan pada ChatGPT tolong tuliskan kembali. Bisa nggak dituliskan kembali? Setelah itu tolong misalnya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau bisa berarti udah mantap itu. Dicoba ya. Saya nggak punya manuskripnya. Kalau Bapak Fahrur ada ini, coba kirim ke chat di chat sekarang. Bisa nggak di sekarang ini di chat GPT kita? Halo Pak Fahrur. Mohon maaf kalau Pak, ada itu kirim. masih belum punya. Cuma dulu sempat nyimpan, cuma lupa naruhnya. Ada file itu dulu. Lupa naruhnya saya. Nanti coba saya cari lagi, Pak. Nah, jadi caranya gini Pak Fahrur. Jadi itu ada file-file itu, Bapak fotokan, difotokan semua, terus di PDF-kan. Ya, fotoin semuanya, PDF-kan, terus di-upload di sana. Atau misalnya untuk mencobanya foto satu dulu. Satu difoto, terus langsung kita upload, tanyakan. Pertanyaan pertama, tuliskan kembali aja dulu. Kalau dia sudah bisa menulis kembali, berarti dia udah paham. Ya, gitu ya, kalau ketemu bukunya ya. Siap, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, Pak Al. Kemudian dari Bu Indah, izin bertanya Prof, apa ChatGPT 4 bisa menyusunkan state of the art dari suatu topik? Silakan. Keren sekali. Ya, state of the art. State of the art ini kan kalau bahasa itu kan novelty ya. Novelty dari penelitian kita. Bisa, Bu. Tapi kita yang mengarahkannya kita. Ya. Dia hanya itu bisa menganalisis terus memberikan ide-ide. Kita yang menentukan nanti. Ya, jadi tidak bisa kita misalnya buatkan state of the art dari misalnya penelitian ini, nggak bisa dia. Ya, tapi nanti kan bisa diarahkan tuh. Ya, sesuai dengan apa yang kita mau. Pak Ghazali agak motong nih, Pak Ghazali. Ya, siapa nih? Dengan siapa? Pak Berman. Suaranya kayaknya. Ya. Gimana, Bos? Ini kayaknya berkaitan dengan DRTPM nih, Pak. 2024 hibah. Jadi mereka membuat itu, di dalamnya kan ada tentang state of the art itu. Ya, baik yang berupa hibah penelitian maupun pengabdian. Ya, dari pengalaman kita urut dulu dari atas judulnya, kemudian kita lihat aja template-nya, kita copy, kita tanyakan. Jadi kalau mau memunculkan state of the art yang bagus harus seperti itu dari awal, jangan tiba-tiba muncul. Iya. Ya itu seperti saya bilang tadi, memang kita harus di-upload dulu di sana, dikasih pengertian dulu. Iya, dari judul kita munculkan, kita munculkan pendahuluannya, kita munculkan urutan-urutan seperti yang di template sampai ke state of art. Tetap aja kalau state of the art yang dari ChatGPT itu ada usulan. Iya. Kita yang tahu. Ya, kita tapi dia langsung kalau yang kadang-kadang kita dapatkan yang bagus juga, Pak. Iya, maksudnya dia betul-betul menyampaikan yang sampai membuat kita wah gitu, meyakinkan kita. Iya. Sampai dia munculkan beberapa hasil penelitian dan kekurangan hasil penelitian sebelumnya. Betul. Untuk menyatakan keunggulan penelitian kita itu gitu. Tugasnya itu memang seperti itu, tugasnya ChatGPT ataupun Copilot kan. Pak Berman pakai Copilot ya.
atau Gemini Pro itu. Iya, dia lebih apa dia Sebenarnya lebih sama produknya kan. juga gitu. Tapi supaya lebih bagus kayaknya dibayar juga GPT-4-nya. Dia kan pakai GPT-4 juga. Lebih keren ya. Iya, dia Nggak kan apa-apa, nanti kan berbantukan itu gitu. Sampai ke yang tadi juga begitu. Dia bisa munculkan contoh-contoh roadmap gitu. Dia munculkan iya. contoh-contohnya, kita bisa buka di apa namanya platform yang lain. Iya. Dia Ya tinggal kalau ngisi. di ChatGPT itu kan dia pakai kode-kode itu. Dan kode-kode itu memang harus dipelajari lebih lanjut ya. Iya, sampai terakhir juga Ada setelah coding. selesai, sebelum submit saya minta ditinjau dulu. Ditinjau dulu, kalau di compilate itu kadang-kadang muncul untuk mengupload filenya, tapi kadang-kadang enggak juga gitu. Kita upload Mungkin filenya, itu kita suruh tinjau, kita suruh nilai iya, dia mungkin sebagai karena asesor masih IBA. uji coba Pak, trial kan. Gemini Pro sama Copilot masih trial itu. Trial dalam artian mereka masih prosesnya itu kan pembelajaran ya. Ya, Tapi kalau hasilnya ChatGPT menyenangkan juga, Pak. Iya. Sebenarnya hasilnya itu gini juga, ChatGPT pun kita bertanya lagi dengan prompt yang sama, dia bisa berubah. Iya. Kita sebagai sebagai analisnya, kadang-kadang ya kalau nggak sesuai dengan kita ya jangan dipakai Pak, di regenerate lagi. Iya, gitu. Jadi jangan misalnya plug-plug itu nggak bisa. Makanya kebanyakan orang, ini nggak sesuai itu ya. Namanya kan kita harus kita aja kadang-kadang juga ngeror Pak ya. Iya. Kadang-kadang tergantung situasi juga dan mood juga kan itu kan. Iya, kalau hutang lagi nggak ada gitu, gaji baru turun, aduh, fresh itu berpikir. Tapi bulan tua gitu kan, ngeror juga, novelty pada depan mata nggak kelihatan. Iya Pak. Dan kalau memang ada kawan-kawan yang pengguna berbagi, bisa aja nanti kita abakan di sini Pak. Iya, bagus itu Pak Berman, biasa ini kita Sekedar bisa mau berbagi pengalaman. Yang terpenting kan di Opsus AI ini kan namanya obrolan, kita ngobrol gitu kan, ada yang punya ide, ayo kita ini kan, jangan sampai nanti ide-ide briliannya tidak. Iya. Tapi supaya terstruktur Pak, seperti yang saya usulkan tadi, kita buat program lah, biar lebih bertahap. Oh boleh. Nanti dilempar aja di grup, kan ada di grup kan Pak Berman. Hibah gitu, kita bahas hibah. Jadi apa programnya apa? Kan karena gini, Prof, tidak semuanya orang itu yang berminat. Ya, jadi yang berminat, ayo gitu loh, kita buat gitu. Nanti misalnya kita tinggal menyingkir ke grup, kita buat grup yang baru gitu. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa nih? Ya. Dengan Herinto Pak, Jakarta. Bisa nyela sedikit? Alright, ya gimana? Oke, gimana Bos? Dari Herinto, profesi dosen Jakarta Pak. Izin perkenalkan, saya Herinto Pak, dosen tua ya, yang agak gaptek gitu ya. Jadi saya izin selintas, saya belum sepenuhnya mengikuti obrolan khusus ini, tapi selintas saya tertarik Pak, cukup tertarik gitu. Kemudian saya ingin lebih tahu lebih jauh tentang Opsus ini Pak. Visi misinya apa? Satu Pak ya. Kemudian yang kedua tadi ada ChatGPT ya Pak. ChatGPT itu platform atau sebuah apa ya Pak? Sebuah program gitu ya Pak. Bagaimana penjelasan umumnya dan AI. Kalau ingin memperdalam program ini, bisa nggak kita buat semacam diklat online gitu ya, mungkin beberapa orang gitu yang ya pastinya berbayar ya Pak. Apakah ada program seperti itu Pak? Terima kasih Prof. Siap. Masya Allah. Ini pertanyaan luar biasa sekali ya. Jadi kan kalau orang udah ngebaca Opsus AI, jadi obrolan khusus Artificial Intelligence. Jadi ini sebenarnya bermula dari awalnya kita kan Profesor ID, Profesor Indonesia, bekerja sama dengan Nusa Academy. Jadi dengan Opsus AI ini tujuannya adalah bagaimana kita mengajak bersama Pak ya. Visinya adalah bagaimana menciptakan ruang penelitian atau digital education, itu yang penting untuk Indonesia ke depan. Jadi jangan sampai nanti, karena apa? Ini era AI ini sudah terjadi pada saat ini ya, dan
yang paling banyak menggunakan AI itu adalah umurnya itu yang milenial, Pak. Milenial umurnya 36 tahun 17 sampai 36 tahun. Jadi umur yang di atas 40 tahun ke atas itu memang tidak istilahnya tidak terlalu apa namanya secara umum ya. Memang banyak juga yang sangat apa namanya secara apa namanya secara kemampuan dia juga bisa menguasai AI, tapi kebanyakan tidak bisa menguasai. Makanya saya bilang di Singapura itu umur 40 tahun itu belajar ulang lagi. Diperkenalkan bagaimana menggunakan AI. Karena bagaimanapun ke depannya orang itu akan pakai AI. Makanya saya katakan I state at the first of my slide, okay? AI itu tidak akan menggantikan Anda, tapi Anda akan digantikan dengan orang yang menggunakan AI. AI tidak akan Jadi menggantikan dokter. Memberi motivasi Dokter, dari yang Bapak barusan bicara, saya iya. 63 tahun, Pak. Mungkin lebih Oh tua iya, daripada beliau. secara umum, Pak. Secara Oke. umum. Ya, Ya, Prof. ya, jadi AI itu tidak akan menggantikan dokter, tapi dokter akan digantikan dengan dokter yang menggantikan AI. Dosen nggak bakal Ya. digantikan sama AI, tapi dosen itu akan digantikan dengan dosen yang menggunakan AI. Jadi sekarang ini apapun profesi kita harus plus AI, Pak. Itu udah ini, Pak. Itu udah harga mati, Pak. Nah, makanya kita buat Opsus AI ini. Jadi dengan Opsus AI ini kita memperkenalkan, jangan sampai nanti kalau misalnya anak-anak yang muda mereka udah paham itu, nggak usah kita ajarin. Ya makanya kan banyak kan yang para bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Oke, kita santai aja belajar, makanya obrolan namanya. Jadi kalau obrolan Ya, itu kan bukan termasuk kami ngajarin. ini, Prof. Termasuk kami, Prof. Ya, bukan ngajarin, namanya kita berbagi. Ya, kalau dulu kan ada warkop, warung kopi. Kalau sekarang kan ada kan Opsus AI, karena kita ngobrolnya secara virtual gitu kan. Nah, kita bisa ngobrol di sini gitu ya. Jadi sangat saya apresiasi sekali. Jadi para yang Bapak Ibu dosen, jadi jangan sampai nanti kita misalnya waduh, kita tidak boleh menyalahkan zaman. Cuma zaman itu bisa kita pelajari. Ya. Ya, jangankan misal di Singapura, di Amerika, di Hollywood itu ada protes itu para scriptwriter itu. Kenapa? Dengan ChatGPT itu ternyata semua orang bisa jadi scriptwriter. Bayangkan. Jadi dengan ChatGPT ini semua orang juga bisa jadi dosen, bisa menjadi edukator, bisa menjadi businessman, bisa menjadi consultant. Tapi dengan prom-promnya. Makanya di sini saya memperkenalkan sedikit demi sedikit prom-prom yang untuk misalnya membantu yang belum paham. Kalau sudah paham, nggak usah beli lagi. Yang membeli buku itu kalau belum paham, kalau udah paham ngapain? Dia tinggal beli satu buku saja, ya tinggal modifikasi saja. Nah itu. Nah kalau untuk programnya memang Pak Opsus AI ini pertama di obrolan dan sekarang tim memang lagi merancang itu namanya Opsus AI Academy. Kalau Academy itu namanya nanti ada sekitar 16 kali pertemuan. Jadi khusus orang-orang misalnya yang pengen belajar dari awal sampai akhir nanti ada itu. Ya nanti mungkin setelah pertemuan yang ke-16 baru kita buka. Kenapa? Yang sekarang ini kan kita melihat nih ada yang mungkin sudah paham. Kalau di obrolan ini ada yang kemampuannya sudah melebihi batas, misalnya beyond. Ada yang belum. Mungkin nanti kita akan buatkan program itu. Ya kalau sana universitas Bapak misalnya pengen secara khusus, secara corporate, bisa juga nanti Opsus AI memberikan perkenalan dulu lah di universitasnya misalnya. Ya nggak usah bayar dulu lah misalnya. Ada berapa mahasiswa secara online. Izin, Prof. Boleh. Izin, Prof. Gimana? Izin. Saya tertarik barusan biar nggak hilang ya. Jadi kebetulan saya pimpinan PTS di Jakarta, Pak. Jadi saya ingin ini yang cocok untuk dosennya atau mahasiswanya? Untuk ketika saya minta slot untuk bisa ya, bisa multi. Bisa bantu untuk memperkenalkan tadi, Prof. Gimana teknisnya? Boleh. Dan ini dua-duanya boleh dosen yang sasarannya utama yang muda gitu ya, atau tua muda sama. Tua muda, Pak. Jadi AI ini dikhususkan untuk sebenarnya tua dan muda. Jadi kalau mahasiswa yang tidak pakai AI itu kan kelihatan. Kalau dosen nggak pakai AI bahaya karena mahasiswanya pakai AI. Jadi dua-duanya harus paham. Jadi kedua-duanya harus kita ketemukan. Jadi kalau seandainya Bapak misal di universitas yang oke lah dijadwalkan aja waktunya mungkin setelah Lebaran ya. Setelah Lebaran saya kasih materinya jadi biar paham. Siap. Ya, biar paham. Baik, Prof. Jadi biar dosen nggak ketipu sama mahasiswanya. Dan ini mereka harus hati-hati. Jangan sampai nanti dosennya, wah cepat sekali nih mahasiswa membuat. Kenapa? Sekarang ada AI yang bisa bantu hanya dalam 5 menit membuat artikel, Pak.
Oh, Tapi kalau Bapak saya luar kasih biasa. saya kasih ilmunya, Bapak bisa detect. Ada ilmu sama saya itu. Jadi saya kalau mahasiswa sama saya, silakan aja sini. Mana ini apa artikelmu? Saya ada semua alatnya gitu. Wah, ini pakai ini. Saya tahu. Ya, jadi Luar jangan sampai biasa nanti menarik, Bapak Prof. nanti dikibulin sama mahasiswa ya. Siap. Itu. Ini sesuatu memang istilah AI kan sudah lama didengar, tapi hal-hal terkait dengan khusus nih saya baru ngeh gitu kan bahasa Jawanya. Terima Ya. kasih, Prof. Nanti Bapak nanti kesempatan untuk ditunggu. lebih jelasnya, Bapak bisa ikutin di Profesor ID YouTube-nya. Itu ada pertemuan pertama, Oke. Bapak. Ya, lagi Profesor santai apa? di mobil. Ya. Profesor apa, Prof? Profesor ID. IT. Di ini ya. Nanti kita. Bapak udah tergabung di grup? Sudah. Ya, nanti kita share ininya. Jadi Bapak nanti kalau lagi di mobil buka aja, oh ini ternyata gitu. Jadi nanti lama-lama paham. Kalau udah paham, ya udah. Biasanya Pak kalau di opsi ini udah paham, udah nggak muncul lagi Pak. Ya. Udah berkarya. Saya senang, alhamdulillah. YouTube apa namanya, Prof? Nanti coba saya cari. YouTube apa namanya? YouTube Prof IT. Profesor _ID. Profesor _ID. Oh, siap. Terima kasih, Prof. Iya. Ghazali. Oke. Sukses. Ya. Waduh, Amin, menarik Prof. sekali ya Pak Ghazali topik bahasan hari ini. Tapi kayaknya perlu dibahas biar para dosen itu bisa tahu bahwa mahasiswanya menggunakan GPT nih Pak. Ini kayaknya minggu depan harus dibahas Pak. Oh gitu. Oh gitu Baik. ya. Nanti boleh. Nanti kita ini kan. Ya itu kan sebagai dosen kita jangan sampai nanti dikibulin sama mahasiswa. Pak, di sini juga ada dari Pak WR3 Undira, Bapak Dr. Ruspendi, cara mengupgrade ke ChatGPT. Mungkin Pak WR bisa bergabung di grupnya Opsus AI, nanti di situ juga sering di-share. Kemudian ini ada pertanyaan dari, kayaknya ini partisipan setia Pak, Ibu Nilux Sri Suryaningsih. Beliau menanyakan bahwa sehubungan dengan bahasa tadi, Prof, berarti kita bisa minta tolong ChatGPT untuk mengolah tulisan kita menjadi tulisan bahasa baku EYD. Untuk itu mohon arahan promptnya, apakah boleh tuliskan kembali ke dalam bahasa Indonesia baku? Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir ya Bapak dan Ibu. Iya, oke. Nanti bisa ditanyakan di grup ya. Bertanya di grup boleh bertanya nggak apa-apa. Ya, untuk bahasa sebenarnya kan udah saya jelaskan dari awal, ChatGPT itu menguasai 100 bahasa. Jadi untuk promptnya tinggal kita arahkan kemana. Mau ke bahasa misalnya EYD, ke bahasa gaul, bahasa akademik, bahasa formal, terus bahasa perumpamaan, gaya bahasa, bisa semua Bu. Kasih kayak gitu aja. Misalnya buatkan kalimat dengan bahasa hiperbola, bisa deh. Buatkan kalimat bahasa perumpamaan, dia buatkan perumpamaan, atau buatkan pantun juga bisa. Ya, kalau untuk prom-promnya saya nggak bisa jelaskan, itu udah banyak banget prom-prom yang sudah saya jelaskan, dan di buku-buku itu udah banyak juga. Ini kan ada juga buku-buku yang tentang pembuatan e-book, pembuatan fiction, non-fiction, adapun poetry juga ada. Jadi yang suka misalnya pantun berpantun juga bisa tuh. Dia bisa berpantun, semuanya bisa dilakukan. Karena ChatGPT dia sebagai bisa menjadi edutainment ya, education and entertainment. Ya, jadi dengan EED bisa. Jadi tingkatan bahasa itu kan ada tuh, tingkat bahasa standar, bahasa misalnya akademik, terus bahasa apa namanya yang misalnya lucu-lucuan juga ada, dengan gaya bahasa ataupun dengan majas-majas ataupun dengan bahasa yang fluency tingkat tinggi juga bisa. Jadi ada tingkatan bahasa juga ada. Jadi kita buatkan di prompt itu, kita sertakan. Atau bisa buatkan bahasa yang bisa dimengerti oleh anak kecil. Bisa juga. Atau bahasa gaul. Saya juga sering pakai bahasa gaul. Misalnya buat buku. Ini untuk segmennya misalnya orang Jakarta. Misalnya. Atau misalnya anak-anak gaul di Indonesia. Buatkan bahasa gaul. Dia akan buat bahasa lu dan gue, kemana gitu. Ada semuanya bisa. Bisa dibuat semuanya ya. Baik, di sini penanya terakhir ya Prof ya, tugas bahagiaku. Mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa disambung diskusi santainya di grup. Di sini izin bertanya. Tugas bahagiaku mungkin bisa Bapak open. Izin sebentar Prof. Saya kan sedang buat penelitian.
saya sudah rubah ke GPT-4 nih, Prof. Nah, saya mulai dari, Alhamdulillah. ya, nah itu kan kalau ditanya langsung di chat GPT, di chat GPT di kolom komentar itu, sepertinya saya lihat jawabannya itu kurang memuaskan. Misalkan mulai di latar belakang semua sampai ke bawah, apakah harus ada berpindah ke AI lain ya? Jadi kalau nanya langsung di situ tuh jawabannya kurang bagus, Prof. Misalkan kalau menyelesaikan penelitian dari bab 1 sampai bab 5 gitu, apakah ada tutorial rinci ketika lagi cari, misalkan termasuk jurnal-jurnal yang terhubungnya, ada nggak Prof udah bikin belum? Misalkan itu tuh nanti berpindah ke AI apa dalam ini kayak gitu, Prof. Itu kan lebih enak, Ya, soalnya kalau tanya langsung di situ jawabannya saya sendiri kayaknya kurang puas, Prof. Jadi ya. masih bingung ingin menyelesaikan satu penelitian tuh misalkan melalui bantuan ChatGPT atau AI ini gitu loh, Prof. Boleh nggak Prof dibantu langkah-langkah atau apa, walau even ada e-book lagi gitu, apa gitu. Silakan, Oke. Prof. Terima kasih Ya, sebenarnya. sebenarnya yang ditanyakan oleh Ibu ini kan udah kita pelajari itu minggu lalu tentang pembuatan one day one book. Ya, one day one book itu kan itu buat buku. Ya, jadi Ibu kan kalau udah chat GPT-4 itu Ibu kan banyak itu ininya plus-plusnya tuh. Ada namanya Explore GPTs. Nah, dalam Explore GPTs itu ada apa namanya? Ada consensus.apps, ada Scholar GPT. Nah, Iya, jadi caranya bagaimana? Ibu membuat outline-nya di ChatGPT, terus nanti di ChatGPT itu nanti bisa langsung disambungkan ke consensus.app. Pasti puas. Nah, setelah di consensus apps, karena ChatGPT ini kan dia kreatif. Jadi buatkan misalnya dengan bahasa dengan menggunakan prompt yang pernah saya buat itu editing prompt for editing. Ibu beli aja buku itu prompt editing itu. Jadi nanti Ibu misalnya kurang enak dengan bahasa Ibu sendiri, bisa kita arahkan kepada ChatGPT untuk kalau bahasa di dalam penelitian itu kan induksi, induktif, deduktif atau campuran kan. Nah, Ibu bisa juga dengan bahasa itu dibuat. Ibu misalnya pengen berapa paragraf, buatkan sekali biar agak rame sedikit itu 10 paragraf. Dia buatkan 10 paragraf. Ya, itu jadi di, itu Bu. Jadi kalau itu Ibu misalnya copy paste di di outline, copy paste, yang nggak puas, saya juga nggak puas Bu. Makanya saya buatkan buku-buku itu agar nanti kenapa saya cluster, biar nanti ada permasalahannya, ini jawabannya. Ini masalahnya, ini jawabannya. Kalau saya buatkan misalnya sejuta prompt misalnya kan bingung nanti nyarinya. Oke. Ya. Jadi Nanti dihubungkan Ibu, dulu ya. ya nanti dihubungkan dulu. Tapi kalau misalnya kurang ini nanti Ibu coba lihat. Itu masih ada paket tuh, beli 1 gratis 4 tuh. Ibu ambil aja berapa buku itu. Saran saya yang misalnya how to write paragraph writing, ada editing, beli aja itu. Atau kalau memang misalnya pengen ini ada yang better prompt, better prompt and better respond, itu juga bagus. Jadi untuk memahami respon-respon yang kita inginkan dari ChatGPT gitu. Dan dibaca itu buku-bukunya nggak banyak, nggak tebal-tebal Bu, cuma 100 lembar itu kan, nggak terlalu tebal. Selesai. Iya. Ya kan tipis-tipis buku itu. Kan itu kan buku prom kan, bukannya buku aja. Kalau buku aja kan 400 lembar. Saya buat buku aja tuh buku tentang geodefense itu sampai 400-500 lembar. Iya, coba nanti saya rapihin lagi. Ya, tapi sekali lagi saya jelaskan, ChatGPT ini kan dibuat oleh orang Amerika. Jadi kalau misalnya ketika kita, contohnya gini aja, misalnya kalau foto-foto kita, wajah kita beda sama orang Amerika semua. Ya kan? Nah, sama halnya dengan penelitian. Kalau penelitian tentang bahasa Inggris, dia pasti lebih ahli. Tapi kalau misalnya lokal, ya makanya tadi solusinya kalau GPT-4 masukin lagi ke DeepIn itu. Nah, dengan DeepIn itu dia baca gitu. Ya, kalau lokal misalnya Indonesia tidak semuanya dia tahu. Ya. Itu saran dari saya seperti itu. Oke, makasih Prof. Baik, Oke, Bapak dan Ibu Ibu. Dewi, mungkin untuk sesinya ditutup, nggak apa-apa. Nanti kita off record, nanti kita lanjutkan lagi diskusi sama yang lain ya, kalau ada yang bertanya. Mungkin Ibu kan ini kan jam 11 mungkin ada kelas ya Bu ya. Baik, Bapak dan Ditutup aja Ibu. dulu, nanti kita lanjutkan ke diskusi.
diskusi ya, yang biar cukup nanti menarik. kita off record. Ya nanti kita off record jadi ini. Baik Bapak dan Ibu, diskusi yang cukup menarik sekali dan kita nanti bertemu lagi di hari Sabtu ya Pak Al ya, mungkin dengan topik yang lain Insya Allah. dan bisa Berbeda. berkesinambungan. Ya, jadi jika saya bisa menyampaikan kesimpulan pada hari ini di mana konten edukator strateginya adalah jika kita menjadi dosen tetap, di sini berarti kita harus bekerja sesuai dengan job desk-nya, di mana kita juga harus produktif setiap semesternya, bukan hanya mengajar, tapi juga melakukan penelitian, PKM, publikasi, menulis buku, kemudian juga mengikuti international conference dan publish jurnal, serta weekend kita juga harus berfaedah, di antaranya kita bisa mengupgrade diri dengan mengikuti webinar atau diklat-diklat, atau mungkin seperti kegiatan hari ini, obrolan santai Opsus AI, dan juga di sini Bapak dan Ibu untuk menambah passive income bisa menulis buku-buku populer. Sekali lagi Bapak dan Ibu, kami mengingatkan bahwa artificial intelligence hanya alat bantu ya Bapak dan Ibu, jadi tolong bijak dalam menggunakan dan kita juga harus bisa mengetahui apakah mahasiswa kita dalam jawaban-jawabannya itu menggunakan ChatGPT apa tidak. Dan tibalah sampai di penghujung acara. Bapak dan Ibu, demikian tadi paparan yang cukup menarik, sharing diskusi obrolan ringan dari Opsus AI, Bapak Ghazali Tangson dengan materi yang sangat bermanfaat, dan sekali lagi tolong bijak dalam menggunakan AI, bahwa AI itu adalah alat bantu. Kami segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas partisipasi, kehadiran, dan sharingnya hari ini. Serta kami juga mohon maaf apabila dalam kegiatan berlangsung ada salah ucap atau sikap yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Happy weekend, sehat selalu, dan akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta Bapak dan Ibu jangan lupa untuk subscribe, like, dan mereview dari YouTube Profesor ID. Atau Bapak dan Ibu jika ingin mengetahui lebih lanjut terkait Opsus AI ini apa, bisa mengikuti di laman Facebook dari Profesor ID. Untuk lebih lengkap, linknya ada di share Grup yang Zoom hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Prof.